Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness dan kami masih tunggu atensi dari Anda. Saya mengundang Anda yang tidak hanya di Jabodetabek, selamat pagi, tapi juga Anda yang ada di Sumatera, di kota-kota lainnya, di Pulau Kalimantan. Halo, Anda yang ada di Banjarmasin, kemudian Makassar, Manado di Sulawesi sana. Smart Listeners, silakan bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Dan topik mengenai the urgency of change, mendesaknya perubahan masih menjadi topik kami. Mungkin Anda pernah begitu ya, ada di situasi yang mengharuskan Anda untuk berubah. Jika ingin sharing, boleh kami tunggu di nomor yang tadi sudah Tasya sebutkan. Masih bersama dengan Motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, gimana nih kalau kita mau berubah begitu? Tadi kan Pak Arfan bilang bahwa perubahan dan kenyamanan ini nggak bisa disatukan begitu ya. Kayak air sama minyak begitu kan, nggak akan menyatu. Tapi bisa nggak sih Pak Arfan kita bikin perubahan yang kita lakukan ini prosesnya itu nyaman? Misal dengan adanya prepare, dengan ada jangka waktu bahwa kita udah tahu nih ujungnya akan seperti itu. Jadi kita udah siap-siap dari sekarang untuk berubah. Bisa nggak seperti itu Pak Arfan? Sayangnya nggak bisa. Sayangnya nggak bisa. Anda tetap harus memilih gitu ya. Nggak mungkin orang yang berubah itu nyaman, itu nggak mungkin gitu. Jadi nikmati saja ketidaknyamanannya itu. Nikmati saja sebagai sesuatu yang indah gitu. Nah, yang bisa kita ubah adalah mindset kita dalam melihat ketidaknyamanan itu. Supaya ketidaknyamanan itu tidak membuat kita ngomel-ngomel gitu. Jadi yang diubah tuh mindsetnya. Jadi perubahan itu tidak ada yang nyaman deh, gitu aja. Ya, dan susahnya manusia itu, kenapa manusia susah berubah? Karena manusia itu kalau disuruh milih masih lebih memilih kenyamanannya ketimbang perubahan gitu. Itu. Jadi itu yang membuat kita tuh nggak berubah-berubah gitu. Susah banget gitu. Yang namanya berubah itu bisa bertahun-tahun, bahkan bisa seumur hidup kita nggak pernah berubah gitu loh. Ya seperti halnya ini ya. Kalau kita lihat proses terciptanya kupu-kupu. Itu kan mulai dari ulat dulu ya, ulat, kemudian kan jadi kepompong gitu ya. Nah ketika dia ada dalam kepompong itu selama beberapa minggu itu, dia merasa nyaman gitu ya. Nyaman banget yang namanya kepompong itu. Ya, karena itu dia terlindung, dia merasa hangat gitu ya. Saya sendiri belum pernah merasakan itu ya, karena saya belum pernah menjadi kupu-kupu gitu ya. Menjadi ulat gitu ya. Tapi yang kalau kita lihat ya, kalau coba aja kita tonton YouTube ya, proses ulat berubah menjadi kupu-kupu gitu. Itu dia nyaman sekali gitu ya berada di dalam kepompong itu. Tapi kemudian sampai pada waktunya kepompong itu pecah gitu ya. Dan ketika kepompong pecah itu dia menjadi sangat tidak nyaman gitu. Sangat tidak nyaman gitu. Tapi ketika dia sangat tidak nyaman itu akhirnya dia berubah bentuk kan. Bayangkan ya, dari ulat yang menjijikkan gitu, dia berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Itu satu. Yang kedua dia bisa terbang gitu. Jadi ini sesuatu proses transformasi namanya. Jadi transformasi itu lebih dari sekedar perubahan ya Tasya ya. Kalau perubahan itu bisa kita berubah dari baik menjadi jelek juga bisa gitu. Ya perubahan itu tidak selalu baik. Dari baik menjadi jelek gitu. Atau dari jelek menjadi baik gitu ya. Tapi kalau transformasi itu udah nggak bisa kembali. Kita udah nggak bisa kembali ke titik asal. Itu namanya transformasi. Jadi ketika seekor ulat kemudian kepompongnya pecah, dia berubah menjadi kupu-kupu yang indah dan bisa terbang. Itu adalah sebuah proses transformasi yang begitu indah gitu ya, yang begitu luar biasa dan begitu menakjubkan gitu. Ya proses transformasi itu. Jadi ketika kita berubah itu memang harga yang harus kita bayar itu adalah kenyamanan gitu. Jadi kenyamanan itu kayak mata uang. Kenyamanan itu kita bayar gitu, kita gadaikan gitu untuk mendapatkan perubahan yang kita inginkan gitu. Nah, yang paling penting sesungguhnya terus bisa nggak kita menikmati perubahan itu? Bisa. Tapi tetap tidak nyaman, iya, tetap tidak nyaman. Tapi bagaimana kita memberikan makna terhadap ketidaknyamanan ini gitu? Bagaimana kita memberikan makna gitu? Misalnya seorang anak misalnya ya mengurus orang tuanya yang sakit misalnya gitu. Ada orang tuanya sakit keras gitu ya. Kemudian si anak ini mengurus orang tuanya yang sakit misalnya. Harus begadang dan sebagainya, kan pasti tidak nyaman kan. Tapi bagaimana kita memberikan makna gitu. Oh jangan-jangan ini adalah waktu terakhir saya untuk bisa
melayani orang tua saya, kan seperti itu. Jangan-jangan ini waktu saya yang terakhir. Jangan-jangan ini memang sebuah kesempatan yang diberikan kepada Allah, kepada saya, sebuah opportunity untuk bisa berbakti kepada orang tua, misalnya begitu. Jadi ngelihatnya aja yang beda gitu. Nah, dengan cara melihat yang berbeda itu, maka kita tetap merasa tidak nyaman, tapi kita bisa mengganti rasa tidak nyaman itu dengan perasaan bersyukur. Kita bisa mengganti rasa tidak nyaman itu menjadi merasa mendapatkan opportunity, mendapatkan berkah yang selama ini kita belum pernah alami gitu. Jadi penderitaan bahkan bisa dilihat seperti itu gitu. Bisa dilihat seperti itu. Jadi bagaimana kita memaknai, nah itu menjadi sesuatu yang signifikan gitu untuk mengubah perasaan tidak nyaman itu menjadi rasa bersyukur dan bisa menikmati gitu. Itu Tasya. Oke, berarti titik beratnya ini bukan di pada garis finishnya begitu ya Pak Arfan ya, tapi kepada bagaimana prosesnya, bagaimana kita menjalaninya, mindset apa yang kita pakai dan bagaimana kita memaknai itu, begitu Pak Arfan? Betul. Kalau semua yang namanya effort, usaha itu semuanya ada di proses gitu. Kalau garis finish itu udah selesai. Di garis finish itu yang ada cuma dua. Yang pertama adalah rasa syukur, yang kedua adalah penyesalan. Itu aja. Itu yang akan terjadi di garis finish. Jadi bayangkan tadi seorang anak, orang tuanya sedang sakit keras, misalnya begitu ya. Kemudian dia sudah meluangkan waktunya, energinya, pikirannya gitu ya untuk mengurus orang tuanya selama orang tuanya sakit keras. Kemudian finalnya adalah orang tuanya berpulang ke rahmatullah. Nah, pilihannya nanti cuma dua. Kalau sudah final itu cuma dua. Bersyukur, alhamdulillah ya, walaupun saya sangat sedih, saya sangat berduka, tetapi saya tahu bahwa saya sudah membaktikan diri saya. Misalnya orang tuanya sakit cukup lama katakanlah ya, seperti ayah mertua saya itu sakitnya selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu sakit gitu ya. Tetapi ibu mertua saya itu mengurus dia tuh all out. Sehingga ketika 2 tahun itu selesai gitu, yang muncul adalah selain rasa sedih, berduka, tetapi juga bersyukur gitu. Karena sudah dikasih waktu 2 tahun, kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Walaupun untuk menggunakan waktunya itu luar biasa effortnya gitu. Nggak bisa tidur, harus siap siaga setiap saat gitu. Itu kan pasti tidak nyaman gitu. Nah, justru tidak nyaman itu selalu dalam prosesnya gitu. Kalau udah final nanti pilihan cuma dua. Udah nggak ada lagi yang namanya ketidaknyamanan. Yang ada bersyukur bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, atau menyesal karena ternyata saya belum melakukan yang terbaik dan hasilnya seperti ini. Nah, ketika menyesal itu sebuah neraka yang luar biasa itu yang namanya penyesalan itu ya. Kita akan menyalahkan diri sendiri itu nggak habis-habisnya Tasya. Gitu. Jadi mari kita maknai ketidaknyamanan seperti itu gitu ya. Ketidaknyamanan itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar untuk kita bisa melakukan perubahan dan mencapai rasa syukur itu nanti di titik finalnya itu gitu. Itu Tasya. Baik, saya mau coba melihat pola pikir antitesis ya begitu ya Pak Arfan ya. Kalau kita misal berpendapat bahwa nggak mau Pak Arfan, saya nggak mau berubah, saya mau hidup saya nyaman aja, begini aja, ini kayaknya udah cukup untuk saya. Itu mungkin nggak sih Pak Arfan untuk dicapai di dalam kehidupan kita yang kita tahu kalau misalnya yang normalnya dinamis begitu kan, kita akan selalu berubah. Ada nggak sih Pak Arfan fase hidup yang kayak seperti itu? Silakan. Ada dan sangat mungkin, dan banyak, bukan ada, banyak dan sangat mungkin, dan banyak orang yang memang kayak begitu gitu. Hidupnya nggak berubah-berubah gitu. Dan nggak merasa perubahan itu penting, atau kalaupun merasa perubahan itu penting, dia tidak mau kehilangan kenyamanannya gitu. Kenyamanan lebih penting daripada dia. Jadi kalau disuruh milih ya saya milih nyaman gitu. Ngapain sih nggak worth it lah. Kalau yang saya dapatkan udah nggak nyaman, udah kurang tidur, udah harus usahanya begitu keras gitu ya, meninggalkan hal-hal yang saya sukai. Ya dapatnya cuma begini aja, nggak worth it lah gitu. Jadi bukannya, kalau pertanyaan tadi mungkin nggak, sangat mungkin, dan sangat banyak orang yang melakukan itu. Jadi pertanyaannya gini sebetulnya, kenapa sih kita menginginkan perubahan coba? Menurut Tasya kenapa? Kenapa sih? Karena mau jadi orang yang lebih baik Pak Arfan. Betul. Di setiap harinya. Yang gini-gini aja cukup gitu.
Ngapain saya jadi orang yang lebih baik? Itu kan pertanyaannya kan. Iya. Segitu udah cukup kok gitu. Jadi banyak sekali orang yang sudah sebetulnya bukan puas akan nasibnya sih, cuman memang nggak mau melangkah lebih jauh aja gitu. Gitu ya. Jadi mari kita dudukkan persoalan dengan lebih jernih ya. Eh, Kenapa kita perlu berubah? Nah, jawabannya begini. Kenapa kita perlu berubah? Karena apa yang kita dapatkan hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Benar nggak begitu? Kenapa kita perlu berubah? Karena yang kita dapatkan hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena nasib kita hari ini tidak sesuai dengan mimpi kita. Nasib kita hari ini tidak sesuai dengan cita-cita kita. Benar nggak begitu? Iya kan? Jadi itu yang membuat butuh perubahan tuh itu. Nasib nggak sesuai dengan keinginan gitu. Saya pingin kurus nih gitu ya, saya pingin kurus. Tapi yang namanya manusia itu memang makhluk kontradiktif gitu. Saya pingin kurus, itu kan keinginan, cita-cita, mimpi kita pingin kurus. Tapi kemudian ketika sampai di level tindakan nggak bisa begitu. Saya suka makan yang enak-enak masalahnya. Saya suka makan kue coklat gitu. Saya nggak berhenti ngemil gitu ya. Itu kan keinginan sama kelakuan itu beda gitu. Nah, mestinya kan keinginan tuh sejajar dengan kelakuan. Saya pingin hidup sehat kan gitu. Siapa yang pingin sehat? Semua juga kepingin. Yang namanya keinginan tuh seringkali yang baik-baik, yang indah-indah gitu. Tetapi ketika sampai di tindakan, saya malas olahraga gitu. Nah, kemudian kan tadi saya bilang apa yang namanya perubahan itu dibutuhkan ketika apa yang kita dapatkan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kok saya kurang fit ya? Kok saya kurang seger ya? Itu kan yang kita dapatkan. Tidak sesuai dengan keinginan saya adalah saya pingin sehat. Kok nggak sesuai gitu? Itu berarti kan kita butuh perubahan. Tapi kemudian ketika butuh perubahan itu banyak orang yang kemudian nggak mau keluar dari comfort zone gitu. Karena keluar dari comfort zone itu kita harus melawan gaya gravitasi. Kalau berkaitan dengan olahraga tentunya gravitasi bantal gitu ya, yang sangat kuat gitu. Jadi saya pingin hidup sehat, tapi saya nggak mau olahraga gitu karena ini mengurangi kenyamanan saya, mengurangi waktu tidur saya, mengurangi waktu istirahat saya gitu. Sehingga akhirnya nggak klop. Tapi kita pilih tetap udah nggak apa-apa deh, karena tidur pagi hari itu lebih enak daripada harus jalan atau lari gitu. Saya kepingin langsing, saya kepingin jadi orang kurus itu keinginan. Ya, tetapi kemudian yang kita dapatkan kok badan malah tambah melar gitu misalnya gitu ya. Berat badan tambah meningkat, kan tidak sesuai. Tapi kemudian ketika kita harus ya udah kamu harus berhenti ngemil, kamu harus berhenti makan kue coklat. Ya tapi kan enak gitu. Gimana caranya? Gitu. Jadi kita akhirnya tetap memilih makan kue coklat ketimbang harus jadi kurus sehingga cita-cita itu, mimpi itu tinggal jadi mimpi belaka gitu. Padahal keinginan itu menunjukkan ya adanya perubahan yang perlu kita lakukan dalam diri kita gitu. Kan keinginan itu sendiri kan terjadi ketika kita belum mendapatkannya kan. Ketika kita ingin sesuatu kan kita berarti belum dapat kan. Saya pingin ketemu jodoh, berarti kan saya belum dapat jodoh kan. Seperti itu. Berarti keinginan itu saja sebetulnya sudah merupakan sebuah perintah kepada kita untuk melakukan perubahan kan sebenarnya begitu. Saya kepingin naik level di kantor, dipromosikan. Berarti kan Anda belum dipromosikan. Berarti itu adalah sebuah keinginan, itu sebuah perintah. Bahwa Anda harus melakukan sesuatu yang lebih baik supaya naik pangkat. Kan seperti itu. Tetapi ketika kita sampai pada level action, nah itu kita jadi manusia kontradiktif. Kenapa? Aduh, untuk bisa naik pangkat itu berarti saya harus banyak bergaul di kantor, membangun networking, ngobrol sama atasan, deket-deketin atasan. Aduh, males lah kayak gitu. Udahlah saya kerja aja. Nah, selesai udah. Jadi nasib Anda nggak akan berubah dan Anda merasa ya udahlah daripada saya harus keluar dari zona nyaman saya itu lebih nggak enak lagi. Nah, selesai. Itulah yang terjadi pada banyak orang. Sehingga saya mengatakan kalau kita bicara perubahan kita harus tambahin satu kata. Nggak cukup hanya namanya perubahan saja, Tasya. Tambahin kata urgent. Makanya judul talkshow ini adalah The Urgency of Change. Karena kalau kita tidak menganggap perubahan itu sebagai sesuatu yang urgent, sebagai sesuatu yang harus sekarang, itu nggak akan pernah terjadi, Tasya. Sampai bulan depan, sampai tahun depan, sampai 5 tahun lagi itu tidak akan pernah terjadi gitu. Sehingga apa yang kita inginkan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dan kemudian kita mengatakan, ya udahlah nggak apa-apa lah, begini-begini aja juga saya bisa hidup kok gitu.
Oke, menarik ini. Kita mau align-kan di konteks happiness nih Pak Arfan. Karena kan ada ketidaknyamanan, sementara di sini ada kebahagiaan gitu. Ini nyambung nggak sih kalau kita mau mencapai kebahagiaan di dalam hidup kita? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu Smart Listeners, sesi terakhir. Tetap bersama kami dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama kami Smart Listeners dalam sesi terakhir di program Smart Happiness. Silahkan bergabung bersama dengan kami. Masih kami tunggu atensi dari Anda. Dan masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Sebelum kita lanjut bahas seputar topiknya begitu ya Smart Listeners, kita tanyakan dulu nih agenda untuk bulan ini atau bulan depan untuk Anda yang ingin bergabung, menajamkan kembali senjata-senjata untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan di dalam hidup kita. Gimana caranya Pak Arfan? Silakan. Terima kasih banyak. Kebetulan ada workshop yang sangat menarik teman-teman semua di bulan Agustus. Tanggal 20 dan 21 Agustus 2025. Cara tanggalnya ya, 20 dan 21 hari Rabu dan Kamis, 2 hari. Jadi Anda selama 16 jam nanti akan ngobrol dengan saya. 16 jam ya Tasya ya, bayangkan kalau dalam Smart Happiness ini kan cuma 1 jam. Berarti kalau 16 jam itu 16 kali Smart Happiness alias 4 bulan ya. Nah itu ya, itu kita rangkum nanti dalam 2 hari kita akan ngobrol. Dan workshopnya tentang the 8 character of leader, 8 karakter pemimpin yang hebat, the 8 character of a great leader, ya. Nah ini nanti kaitannya dengan bagaimana seorang leader yang hebat itu bisa memimpin. Itu kaitan dengan 3 dimensi nanti. Dimensi pertama adalah koneksi dengan Tuhan, dimensi kedua koneksi dengan diri sendiri, dimensi yang ketiga koneksi dengan sesama. Nah itu nanti ada 8 karakter yang akan kita pelajari selama 2 hari tersebut. Tempatnya di Hotel Raffles Jakarta di kawasan Kuningan ya, di Jakarta. Hotel bintang 5++ ya. Jadi kita juga bisa makan enak selama 2 hari ya. 2 kali makan siang, 4 kali snack, dan kemudian kita juga bisa ngobrol dengan teman-teman, networking dengan teman-teman dari berbagai perusahaan dan dari berbagai industri. Investasinya 6 juta rupiah. Ya, 6 juta rupiah. Tetapi untuk hari ini, teman-teman yang mendengarkan hari ini, saya masih kasih harga seperti minggu lalu ya. Diskon 750.000 rupiah seperti minggu lalu. Ya cukup gede loh diskonnya ya. Nanti semakin mendekati hari H semakin berkurang diskonnya ya. Jadi silakan kalau Anda mau daftarkan hari ini, silakan Anda boleh langsung WA saja ke ILM. Ya, ILM itu nomor teleponnya di 0812 12345 949 0812 12345 949. Nah itu pengumuman yang pertama ya. Yang kedua, buku ini siapa yang sudah punya, Life is Beautiful, yang new edition, sebuah jendela untuk melihat dunia. Silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan pencerahan dari saya, ada banyak sekali tulisan yang menarik dalam buku ini ya, di Life is Beautiful New Edition. Teman-teman bisa dapatkan di Gramedia, ada di toko buku Gramedia, saya sudah cek masih banyak ya. Kemudian juga bisa di gramedia.com, Anda boleh cari, atau Anda boleh juga ke Tokopedia @arfanpra. Nah kalau Anda beli di Tokopedia @arfanpra, Anda akan mendapatkan tanda tangan langsung dari saya, dan juga Anda akan mendapatkan seminar gratis 2 jam dengan saya gitu. Ya tapi Anda punya banyak cara untuk mendapatkan buku ini, Life is Beautiful New Edition. Atau Anda juga boleh telepon juga ke ILM di 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk informasinya. Silakan Smart Listeners untuk ikut serta ya di acara-acara yang tadi sudah Pak Arfan sebutkan, dan juga dibeli bukunya agar bisa align nih dengan happiness di dalam kehidupan Anda. Pak Arfan, kita bahas dulu ya beberapa pertanyaan dan juga komentar dari Smart Listeners ya, Pak Arfan. Nih bergabung bersama dengan kami Pak Alex. Selamat pagi, salam dari Pontianak. Perubahan tetap ada dalam kehidupan kita, ibarat alam, cuaca, dan sebagainya. Tanpa perubahan hidup kita tidak akan ada kemajuan yang berarti. Karena hidup itu hanya ada tanpa ada perubahan, maka hidup itu sama saja tidak berarti.
Kemudian Pak Karmoses bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Pagi Pak Arfan, setuju bahwa hidup ini tidak ada kekalahan yang abadi, melainkan yang ada perubahan. Karena dengan itu semua harus menyadari bahwa proses kehidupan mulai dari kelahiran, usia tua, alami sakit, dan akhirnya meninggal, maka hidup ini hanya sementara. Berbuatlah yang terbaik untuk semua makhluk agar hidup bahagia. Terima kasih Pak Parmin dari Bintaro. Selamat pagi. Ada perubahan yang kita alami secara alami, yaitu usia kita. Tapi untuk menjadi wise itu tidak secara alami, namun harus belajar. Gimana menurut Pak Arfan? Silakan Pak Arfan, nanti bisa dijawab ya. Izin di YouTube channel kami, Pak Nawawi bergabung. Ada kalanya bosan juga jadi. Kenapa kita harus berubah Pak Arfan? Saya percaya bahwa bosan ialah ibu dari segala perubahan, katanya. Kemudian akun New Life berkomentar ya, berarti ibu tersebut dapat membebani anak-anaknya atau membebani perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan. Oke, silakan Pak Arfan untuk dijawab satu persatu. Ya, terima kasih ya Pak Alex, Pak Karmoses, Pak Nawawi, dan juga teman-teman semua yang menyimak talkshow kita sampai jam 8 nanti. Jadi ya tanpa perubahan ya kita nggak akan mencapai apa yang kita inginkan gitu. Nggak akan bisa mencapai mimpi-mimpi kita, nggak akan bisa mencapai cita-cita kita gitu. Karena orang itu punya cita-cita itu selalu mulia, selalu indah gitu ya. Tetapi orang harus menyadari, seperti kata pepatah lama ya, pepatah lama itu mengatakan apa? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini memang seperti itu gitu. Memang kita memang harus sakit dalam bentuk ketidaknyamanan gitu. Kan tadi sebelum break juga Tasya kan bertanya ya, apa hubungannya perubahan dengan kebahagiaan? Jangan salah ya, ketika kita tidak nyaman itu, tidak nyaman dengan tidak bahagia itu dua hal yang berbeda gitu. Itu ya, seringkali orang tuh nggak bisa membedakan gitu. Ketika dia tidak nyaman, dia bilang dia nggak bahagia. Padahal dalam contoh tadi, misalnya ibu mertua saya mengurus ayah mertua saya ketika beliau sedang sakit ya selama 2 tahun, itu tidak nyaman. Itu tidak nyaman. Bagi ibu mertua saya itu tidak nyaman. Tapi itu sesuatu yang membahagiakan gitu loh. Bisa mengurus suami tercinta di saat-saat terakhir, bahkan dia selalu standby gitu ya, siap siaga. Itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan dengan ketidaknyamanan itu dua hal yang berbeda gitu. Bahkan kita bisa bahagia ketika kita tidak nyaman sekalipun kita bisa bahagia. Kenapa? Karena kita memberikan makna terhadap ketidaknyamanan kita itu gitu. Nah, yang dicari oleh manusia di dunia ini bukan kenyamanan. Itu yang seringkali menipu, Tasya. Yang seringkali menipu itu seolah-olah kita mencari kenyamanan gitu. Sehingga ketika kita tidak nyaman, kita membahasakan diri kita, aku nggak happy nih gitu. Salah, bukan nggak happy. Kamu tuh bukan nggak happy, kamu nggak nyaman. Nggak nyaman itu kenapa? Karena kamu harus bekerja, karena kamu harus effort, karena kamu harus berjuang, karena kamu harus kurang tidur, karena kamu harus mikirin sesuatu secara intensif. Itu nggak nyaman. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan mimpi kita, maka ketidaknyamanan itu adalah kebahagiaan gitu loh. Gitu. Jadi hidup itu jangan memilih hidup itu jangan dari nyaman atau nggak nyaman gitu. Makan obat juga tidak nyaman kan? Makan obat itu tidak nyaman loh. Tetapi makan obat itu baik untuk kesehatan kita kan begitu. Olahraga tidak nyaman tapi olahraga itu baik untuk kesehatan kita. Jadi nyaman dan bahagia itu dua hal yang berbeda. Kalau yang kita cari dalam hidup itu kebahagiaan. Untuk mencapai kebahagiaan mungkin kita harus mengurangi kenyamanan kita gitu. Nah itu jadi yang kita inginkan adalah dalam hidup adalah kebahagiaan bukan kenyamanan gitu. Nah, salah satu tanda bahwa kita sudah harus berubah tadi adalah yang namanya bosan. Betul, setuju. Tadi Pak Nawawi bilang tadi ya. Bosan memang ya, bosan itu sebuah tanda bahwa kamu harus berubah. Gitu, kamu harus melakukan action. Kamu udah terlalu banyak diem, kamu udah terlalu banyak mager. Gitu. Kamu jadi bosan, kamu harus do something gitu. Gitu ya, bosan. Kemudian juga masalah-masalah yang kita alami dalam hidup. Kan kita banyak sekali mengalami masalah dalam hidup yang seringkali karena kita nggak mau berubah, akhirnya kita membuat permakluman terhadap diri kita gitu. Kita memaklumi diri kita gitu. Baik. Karena kita nggak mau mengambil harga yang cukup mahal yang harus kita bayar, yaitu mengurangi ketidaknyamanan gitu. Itu Tasya. Jadi terakhir ya sebelum kita tutup, jadi
mudah-mudahan ya dengan momentum satu Muharram ini ya, tahun baru Hijriah 1447 ini, kita jadi orang yang selalu ingat bahwa perubahan itu adalah sebuah kata kunci untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan di dunia ini. Kita nggak akan mungkin dapat apapun yang kita inginkan kalau kita tidak melakukan perubahan. Dan perubahan itu berarti apa? Kurangi ketidaknyamanan Anda, keluar dari comfort zone. Itu aja, Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan, dan terima kasih smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik pembahasan yang berbeda. Dan kita harus tutup ya Pak Arfan. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.